Bapak Ibu disilakan duduk. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Beta bersyukur kepada Tuhan karena ada anugerahnya yang dianugerahkan untuk melayani di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara semua, baik secara on-site maupun yang mengikuti di live streaming. Dan malam hari ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah merayakan malam Natal. Karena sukacita Kristus ada dalam hidup kita. Beta perkenalkan diri bagi Bapak dan Ibu yang mungkin pertama kali baru berjumpa. Saya Pendeta Adieli, melayani di Kota Malang, dan punya istri dari Kota Kupang. Bepung istri, papa dari Pulau Semau, mama dari Rote. Jadi beta bersyukur kami dikaruniai 2 orang anak, masih SMA kelas 3 dan yang satu SMP kelas 3. Nah, sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema Christmas Light, terang Natal. Nats yang kita akan baca memandu dan mengarahkan kita ialah dari Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ibu bapak sekalian, siapa yang dimaksud dari teks ini? Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan? Siapa yang dimaksud dengan mereka yang diam di negeri kekelaman? Dan kekelaman dan kegelapan seperti apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga berita tentang terang akan datang kepada mereka. Nah, kita perlu mengetahui alur pemahaman dan cerita dari kitab Yesaya yang ada 66 pasal di dalamnya. Kitab Yesaya terbagi menjadi 3 bagian dari 66 kitab yang ada. Yang pertama adalah Proto Yesaya, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-39. Yang kedua adalah Deutero Yesaya dari pasal 40 sampai dengan pasal 55. Dan yang ketiga adalah Trito Yesaya, yaitu pasal 56 sampai dengan 66. Bapak dan Ibu sekalian,
di proto Yesaya atau Yesaya bagian yang pertama itu membicarakan tentang kerajaan selatan, atau kita biasa mengetahuinya sebagai kerajaan Yehuda. Kalau kita mengikuti pemaparan-pemaparan di masa lampau tentang memahami tentang Israel, maka kita tahu bahwa telah terjadi perpecahan dari negara Israel menjadi dua bagian. Satu di bagian utara yang ibu kotanya adalah Samaria, dan satu adalah di bagian selatan yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, di proto Yesaya pasal 1 sampai 39 ini membicarakan tentang kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem. Yaitu Yehuda yang berada pada masa sebelum pembuangan. Kita tahu nanti pembuangan dari bangsa Israel bagian selatan itu dibuang ke Babel, dan Israel bagian utara nanti yang 10 suku yang hilang itu di Asyur. Bapak dan Ibu, di Yesaya pasalnya yang ke-40 atau Deutero Yesaya atau Yesaya yang kedua membicarakan tentang kondisi Yehuda yang sedang mengalami penderitaan di Babel selama 70 tahun yang berlangsung mulai dari tahun 605 sampai dengan perkiraan 538 atau 537 sebelum kelahiran Kristus. Jadi kita lihat ada jarak waktu kira-kira 6 sampai dengan 3 abad sebelum kelahiran Kristus. Sedangkan di bagian yang ketiga, yaitu Trito Yesaya, di pasal 56 sampai 66, bicara tentang Yesaya di bagian yang ketiga, yaitu setelah mereka kembali dari Babel dan sudah berada kembali di Yerusalem. Nah, sekarang kita dapat menangkap, kita sedang berbicara di dalam pasal 9. Ayatnya yang pertama itu adalah pada proto Yesaya yang memaparkan kepada kita kondisi Yehuda, situasi hidup mereka, bagaimana hari-hari mereka, dan apa yang terjadi dalam seluruh aspek, seluruh bidang dari kehidupan di kerajaan Yehuda. Pasal-pasal ini menjadi pasal-pasal peringatan. Dan kalau kita melihat apa yang dipaparkan, disampaikan, firman-firman yang datang dan berbicara, yang disampaikan oleh Yesaya, ini sebuah khotbah yang begitu kuat. Dan disebut bahwa Yesaya itu sebagai seorang pemberita Injil yang begitu kuat dalam pesan-pesan Allah kepadanya. Oleh karena situasi dari Yehuda begitu membutuhkan dan begitu urgen. Proto Yesaya di pasal 1 sampai dengan 39 sekali lagi memaparkan kondisi dari mereka, memaparkan tentang bagaimana kehidupan mereka. Dan karena itu satu persatu dari bagian ini saya ingin beri pemahaman-pemahaman yang diungkap oleh Alkitab. Dikatakan bahwa keadaan bangsa Yehuda tersebut digambarkan sebagai bangsa yang berontak. Di pasal yang pertama ayat yang kedua membicarakan tentang hal itu. Bangsa ini dikatakan tidak kenal Tuhan, padahal mereka mewarisi iman dari raja-raja sebelumnya. Mereka mewarisi keyakinan kepada Yahweh, kepada Tuhan, kepada Allah yang benar. Tetapi dinyatakan oleh Yesaya pasal yang pertama ayat kedua, bangsa ini adalah bangsa pemberontak. Bangsa ini bahkan dikatakan tidak kenal Tuhan. Mereka menyebut Tuhan dengan bibirnya,
Tapi mereka tidak kenal Tuhan. Di pasal yang pertama ayat yang ketiga. Bahkan disebutkan lagi bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berdosa. Bukan hanya satu orang, tetapi bangsa ini adalah bangsa secara kolektif sebagai satu bangsa. Digambarkan sebagai bangsa yang berdosa. Dikatakan lagi di dalam pasal 1 ayat yang keempat, syarat dengan kesalahan. Artinya mereka hidup dalam kesalahan demi kesalahan, kesalahan demi kesalahan, kesalahan demi kesalahan. Mereka juga disebut di pasal 1 ayat yang keempat sebagai keturunan yang jahat. Kadang-kadang kalau ketong diberitahu, dasar memang dari keturunan penjahat, ketong sudah terima. Tapi fakta itulah yang diungkap oleh Yesaya. Karena dia tahu persis, karena dia melayani di tengah-tengah daripada bangsa ini. Dan dia tahu persis bagaimana hidup mereka yang digambarkan dan dituliskan di dalam Yesaya. Dikatakan keturunan yang jahat, berlaku buruk, meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, membelakangi Tuhan. Istilah membelakangi ini kadang-kadang kita bisa kaitkan biasanya kepada orang-orang yang punya jabatan tinggi. Kalau kita tidak menghargai, tidak menghormati dia, membelakangi dia, dia menganggap dirinya tidak dihormati atau dihargai. Tapi yang dilakukan oleh umat Yehuda, mereka bukan hanya membelakangi manusia. Dalam pengertian yang di dalam bagian ini dikatakan, lebih hebat lagi mereka membelakangi Tuhan. Tidak mau peduli dengan Tuhan, tidak mau tahu dengan Tuhan. Bahkan dikatakan pasal 1 ayat 5, mereka bertambah murtad. Mengherankan lagi mereka disebut sebagai orang yang memiliki penyakit dari telapak kaki sampai kepala, itu tidak sehat dan sakit. Itu gambaran daripada umat Yehuda. Itu gambaran di mana Yesaya berbicara dari teks-teks ini. Sehingga dengan demikian kita tahu persis mengapa penting berita ini datang kepada mereka nantinya dari pasal 9 ayatnya yang pertama. Dikatakan pemimpin dan rakyatnya seperti Sodom dan Gomora. Dan Bapak Ibu sendiri, ketika kita membaca apa yang terjadi di Sodom dan Gomora, dilululantakkan mereka. Dan kalau Allah masih berkasih karunia bagi mereka, masih memberi kesempatan kepada mereka, masih memberi kesempatan melalui Yesaya untuk mengingatkan mereka, seharusnya itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk melakukan perubahan hidup. Tapi itu tidak terjadi sama sekali. Bapak dan Ibu, perayaan keagamaan dilakukan, tetapi di dalamnya penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaannya Tuhan katakan, aku benci dengan perayaanmu, aku benci dengan korban-korban persembahanmu, karena sesungguhnya engkau menjauh dariku. Mereka berlaku kejam kepada orang. Ini secara praktis dalam kehidupan relasi sosial. Mereka tega untuk berbuat kekejaman terhadap sesamanya. Bahkan dikatakan di pasal 1 ayat 21 sampai 29, tidak setia alias bersundal dengan dewa-dewa yang mereka sembah. Di mana-mana terjadi tenung, mereka sudah beralih dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan dari kegelapan. Pasal 2 ayat 11 bahkan dikatakan sombong dan angkuh. Sebelumnya di pasal 2 ayat ke-8 dikatakan bahwa negeri itu penuh dengan berhala. Padahal mereka sebelumnya menyembah Allah. Pasal 2 ayat 22 mereka berharap kepada kekuatan manusia.
perbuatan dan perkataan mereka melawan Tuhan. Mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Bahkan Yesaya bisa membaca dari raut wajah daripada orang-orang yang ditemuinya. Dari wajah mereka tergambar bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki air muka yang menyatakan kejahatan dari ekspresi dari wajah mereka. Bahkan mereka terang-terangan menyatakan dosanya tanpa malu. Bapak dan Ibu kalau mengetahui dan mengikuti perkembangan-perkembangan di dalam dunia teknologi khususnya di YouTube dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu, orang tidak merasa malu untuk mengumbar dosanya secara terang-terangan sambil tertawa. Kalau dulu orang ketika melakukan dosa mereka menyembunyikan diri, mereka malu. Hal yang sama bukan hanya terjadi pada masa-masa kini, tapi masa lampau juga terjadi. Mereka terang-terangan menyatakan dosanya tanpa malu. Itulah kegelapan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan dari bangsa Yehuda. Pemimpin-pemimpinnya menyiksa dan menganiaya orang yang tertindas. Seharusnya mereka berlaku, memberi solusi, memberi keadilan, memberi jalan keluar. Tapi dikatakan di pasal 3 ayat yang ke-15, pemimpin-pemimpin menyiksa dan menganiaya orang yang tertindas. Mereka digambarkan oleh Tuhan sebagai anggur asam. Kemarin sebelum berangkat saya pergi dengan istri beli anggur. Anggur sangat bagus, masih segar. Dan istri pilih bagian tengah. Saya bilang tidak, yang di depan itu jauh lebih bagus, lebih segar. Nampaknya lebih manis, tanpa cek, tanpa tes lagi. Lalu saya ambil beberapa kilo. Bapak dan Ibu, setelah sampai di rumah, apa yang terjadi? Kami mencicipinya, asam lai. Inilah tampilan yang terjadi, yang digambarkan oleh Yesaya tentang keadaan daripada Yehuda. Digambarkan bahwa mereka seperti anggur yang asam. Pasal 5 ayat 7 dikatakan berbuat keonaran dan bukan kebenaran. Menyerobot ladang yang bukan miliknya, pasal 5 ayat yang ke-8. Terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai jauh malam dengan anggur. Pasal 5 ayat yang ke-11. Nampaknya ini juga kita bisa lihat dalam lingkungan. Kita bisa deteksi di dalam lingkungan. Dan lingkungan itu adalah lingkungan di Yehuda. Lingkungan di kerajaan Yehuda terjadi seperti ini. Mereka memancing kesalahan dengan tali kedustaan. Menyebut kejahatan sebagai hal yang baik. Dan hal yang baik disebut sebagai kejahatan. Aneh, tapi inilah fakta yang dipaparkan oleh Yesaya tentang keadaan kegelapan dari kehidupan dari bangsa Yehuda. Memandang diri bijaksana, menganggap diri pintar. Di pasal 5 ayat 21. Hebat betul ini, detail sekali. Yesaya memaparkan detail dari kehidupan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Mereka membenarkan orang fasik karena suap dan memungkiri hak orang benar. Terjadi penyuapan tanpa membela kebenaran, menolak pengajaran Tuhan dan menista firman kudus Tuhan. Bapak dan Ibu, bayangkanlah dan coba kembali lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Inilah kekelaman, kepekatan dan kegelapan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dari Yehuda. Dan disitulah Yesaya dipanggil oleh Tuhan dan berbicara kepada bangsa ini. Itulah sebabnya baik Israel di bagian utara
maupun Israel di bagian selatan dihukum Tuhan oleh karena dosa yang diperbuat oleh mereka yang sedemikian rupa itu. Ini bukan sesuatu hal yang kecil, ini sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana bisa satu bangsa secara kolektif melakukan semua hal yang saya tadi sebutkan. Itulah sebabnya mereka dibuang ke Asyur pada tahun 701 oleh Raja Salmaneser dan Raja Sargon yang kedua. Itu yang terjadi dengan Israel di bagian utara. Dan untuk Israel yang bagian selatan yang baru saja kita bincangkan ini, mereka dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Ada 3 kali pembuangan. Pertama adalah tahun 606 atau sekitar tahun 605 sebelum kelahiran Kristus. 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Lalu di tahun 597 before Christ, sebelum kelahiran Kristus. Dan di tahun 567 hingga tahun 538, 537 before Christ. Jadi kira 70 tahun lamanya mereka dibuang. Bapak dan Ibu, itu puncak daripada keadaan yang mereka sendiri harus terima resikonya. Pada nats yang kita baca, keadaan Israel utara dan selatan kacau balau kehidupannya. Kacau balau juga kehidupan secara budayanya. Kacau balau juga kehidupan keagamaannya. Dan juga secara keamanan mereka rentan sekali. Mereka mengalami ketakutan dari bangsa-bangsa yang mempunyai kekuatan-kekuatan seperti Asyur dan lain sebagainya. Itu sebabnya di pasal yang ke-5 ayat pertama sampai ke-6 memaparkan semuanya itu Bapak dan Ibu. Bangsa Israel Yehuda dalam kegelapan yang besar di negeri kekelaman. Dalam hidup sehari-hari mereka digambarkan seolah-olah mati di dalam dosa-dosa mereka. Tapi mereka hidup secara fisik. Mereka percaya kepada tahayul-tahayul. Sebagaimana dilukiskan di Yesaya pasal 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah-arwah dan roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Itulah gambaran mereka. Bukan bertanya kepada Allah, bukan dipandu lagi oleh Allah. Bukan firman yang menjadi panduan mereka, tapi apa kata dukun, apa kata para mereka-mereka yang berbicara tentang arwah-arwah orang mati. Itu yang terjadi. Secara politis, keamanan mereka terancam dengan serangan militer Asyur. Di pasal 8 kita lihat gambaran itu. Mereka berada dalam situasi krisis. Raja-raja ini mencari perlindungan dan keamanan dan tidak kepada Allah. Dalam keagamaan kerohanian mereka kehilangan pegangan iman, tidak lagi percaya kepada Allah sehingga cenderung berjalan menurut kehendaknya sendiri. Nah, kita dapat simpulkan sekarang bahwa kehidupan dari bangsa Yehuda ini adalah kehidupan yang saya sebut dengan kehidupan yang gelap gulita di dalam dosa. Mereka bergelimang dengan dosa. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka terpuruk karena dosa. Mereka hidup tanpa harapan. Mereka tidak mempunyai penolong untuk mereka bisa keluar dari keberdosaannya. Di kondisi seperti itu terjadi keajaiban. Kepada umat Yehuda, Yesaya diutus untuk mengabarkan janji Allah dan diperdengarkan kepada mereka tentang ada seorang pelepas, ada seorang juru selamat, ada sang terang surgawi yang akan menuntun umat menuju kepada sukacita, yang akan melepaskan umat dari dosa mereka, yang akan mengarahkan mereka kepada terang Kristus, yang mengarahkan mereka kepada kebenaran dan keadilan. Ayat itu berbicara tentang nubuatan akan datang Mesias. Dialah yang menyelamatkan tidak hanya umat Israel, tapi semua manusia dan alam semesta ini. Itulah pribadi yang kita rayakan malam hari ini. Tema malam hari ini adalah terang Natal. Kalau umat Israel dilanda oleh kegelapan, mereka hidup di dalam dosanya. Mereka dituntun oleh roh-roh peramal.
Mereka gelisah di dalam hidupnya. Mereka tidak merasakan kenyamanan, mengalami kegelapan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kegelapan juga melanda kehidupan manusia sekarang ini? Kita juga boleh mengidentifikasinya. Apa bentuk kegelapan yang sedang dunia dan kita hadapi saat ini? Apakah bentuk roh-roh peramal yang berbisik kepada kita? Apa bentuk kegelisahan yang juga sedang dihadapi oleh dunia dan membutuhkan pertolongan dan jalan keluar? Bapak dan Ibu sekalian, kegelapan bicara tentang dosa. Kegelapan begitu gelap tergambar dalam kehidupan umat Yehuda. Kegelapan itu juga mungkin kondisi kita. Saya tidak tahu. Mungkin hidup kita, orang lain tidak tahu. Mungkin pikiran kita, mungkin iman kita, mungkin kerohanian kita. Bahkan mungkin kita tidak bersemangat lagi untuk perkara-perkara rohani. Kita mengalami kesedihan, kita mengalami kegelisahan, kita mengalami kecewa, kita mengalami frustasi, kita terpuruk dan membuat kita letih untuk menjalani hidup. Seseorang bicara kepada saya, sudah saya mau mengakhiri hidup saja. Tidak ada sesuatu tanda-tanda yang saya bisa jalani dalam hidup saya. Buat apa saya hidup? Bapak dan Ibu. Bahkan mungkin bagi kita yang melayani, kita letih dalam melakukan pelayanan, tidak lagi menjadi sesuatu yang menggairahkan. Banyak hal yang dapat membuat kita takut. Hampir setiap hari kita dirundung oleh ketakutan. Ketakutan itu kadang-kadang kita juga bisa munculkan, tapi ketakutan itu betul-betul nyata dan real di dalam kehidupan kita. Ada kondisi di mana kita risau dengan ekonomi kita. Di mana kita risau dengan kondisi gereja kita. Di mana kita risau dengan kondisi pelayanan kita. Di mana kita risau dengan kondisi kesehatan kita. Di mana kita sendiri risau dengan masalah COVID yang melanda sejak tanggal 2 Maret tahun 2020 sampai pada hari ini belum juga berakhir sekalipun terjadi penurunannya. Alam tidak lagi kondusif untuk kita, terjadi bencana alam, longsor, gunung meletus, keadaan iklim berubah-ubah dan lain sebagainya. Belum selesai COVID, kita sudah diperhadapkan dengan sebuah persoalan baru yang kita sendiri baru dengar, yaitu varian yang baru, Omikron. Saya selalu bergurau dengan kawan-kawan, ini yang datang dengan ketong ini adalah Omikron. Dikatakan penularannya, variannya ini adalah garis keturunan dari, disebut lagi angka-angkanya, B11 sekian. Varian ini dinyatakan varian yang perlu diwaspadai. Dan pertama kali masuk ke Indonesia dan ditemukan di bulan November. Dan ketika saya cek data statistik dari yang kena kasus di tahun 2021 untuk coronavirus, ada 4,26 juta, 4,2 juta orang kena kasus. Dan ada 144.000 meninggal. Dan kita bersyukur kepada Tuhan ada upaya pemerintah untuk meminimalisir sedemikian rupa efek ini. Dan itu menjadi satu ketakutan yang sistemik kepada seluruh orang, bahkan seluruh dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan, keadaan kita cukup membaik hari-hari ini. Memang kita tidak perlu menjadi takut, tetapi kita juga tidak boleh lengah. Kita harus memperhatikan juga protokol kesehatan, kita juga harus memperhatikan kondisi daripada kita masing-masing, sehingga kita bisa terlindungi dan terjaga. Dan satu hal yang mengingatkan saya, bahwa di tengah situasi yang demikian, ada Tuhan bagi kita. Amin.
Dia adalah omnipotent God. Adalah Allah yang maha kuasa, kemahakuasaannya tak tertandingi. Tidak terpengaruh oleh apapun, dan kekuatan kuasanya itulah yang menjagai dan melindungi kita. Dan kita bersyukur kepada Allah kalau sampai hari ini kita ada. Kita ada di dalam tangan kuat kuasa Allah yang maha kuasa. Omnipotent God. Itu Allah yang bekerja di tengah-tengah kita. Allah yang bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Yang melindungi kita dengan naungan kuasanya yang luar biasa. Allah juga Allah yang omnipresent God. Dia adalah Allah yang hadir. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita ketika kita mengalami keadaan-keadaan terpuruk. Ketika COVID-19 menghampiri keluarga kami, saya hanya berdoa, Tuhan, beri kami hikmat-Mu. Saya menangani istri saya 17 hari ketika dia mengalami COVID. Saya berkata kepada anak-anak, kalian tidak boleh bertemu mama. Papa akan melayani mamamu. Mama tidak akan ke rumah sakit. Karena rumah sakit dalam keadaan puncak-puncaknya. Dan karena itu Bapak dan Ibu, saya bersyukur selama 17 hari Tuhan menolong di tengah-tengah sesak yang luar biasa. Tuhan menolong. Allah yang hadir menolong dan melepaskan, sehingga dengan demikian maka dia menjadi sembuh. Kami bersyukur kami terlindungi. Terlindungi dari dampak yang lebih buruk. Teman-teman kami beberapa meninggal. Jemaat ada 9 orang yang terpapar. Ketika saya menolong mereka, saya takut sekali. Tapi Tuhan memberikan keberanian. Allah harus dinyatakan dalam kehadiran kita juga bagi mereka yang dalam keadaan terpuruk di tengah-tengah COVID-19. Allah adalah omniscience. Dia adalah Allah yang maha tahu dan mengetahui bagaimana semuanya dapat dikendalikan. Tidak ada sesuatu di luar daripada kendali dari Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Katakan amin. Itu yang harusnya kita yakini. Banyak hal yang membuat hati kita risau, getir. Bapak dan Ibu, secara ekonomi, dari data retail dikatakan ada 1.300 tutup retail. Bentuk retail itu minimarket, supermarket, showroom mobil, bengkel, restoran, mainan, toko obat, toko perhiasan, toko pakaian, toko buku. Mungkin juga kita bisa mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Kita berpikir keadaannya seperti ini. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjalani kesuraman dan kegelapan hidup kita? Saat dimana dosa begitu pekat dan kita berada dalam kegelapan. Saat dimana pikiran, saat dimana hati diperhadapkan pada situasi kegelapan oleh berbagai hal, termasuk dosa kita. Kita tidak bisa melihat terang lagi. Bagaimana kita menghadapi kegelapan tersebut? Nah, firman Natal malam hari ini berkumandang dan berbicara, menggemuruh dan berbicara kepada kita. Yesaya pasal 9 ayat 1 berkata, berbicara kepada umat Yehuda, tapi juga berbicara kepada kita malam hari ini. Dikatakan demikian, bangsa atau kita yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka atau kita yang diam di negeri kekelaman, atas kita terang telah bersinar. Dan kita mengkaitkan ini dengan terang Natal. Maka kita ada menemukan 3 berita yang sangat penting dari bagian ini. Pertama, ada terang yang ajaib. Ada terang yang ajaib. Menurut teori, semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin terang yang menjadi objek. Semakin kecil intensitas cahaya, semakin kegelapan menguasai. Bapak dan Ibu, kegelapan yang sangat gelap itu dialami oleh Yehuda.
Dan mungkin juga hal yang sama dari paparan-paparan yang ada kesamaannya dengan apa yang dialami oleh umat Yehuda. Mungkin juga sedang ada dalam kehidupan kita. Yesaya menuliskan bahwa terang itu, yang terang benderang itu datang di tengah-tengah kegelapan kehidupan Yehuda. Itu bersinar. Terang itu adalah terang yang besar. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian dalam kata ini, sinarnya cemerlang. Sinarnya sangat terang. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar itu. Bangsa yang hidup dalam kegelapan, bangsa Yehuda yang hidup dalam kegelapan telah melihat terang yang besar itu. Terang itu telah bersinar. Disinari oleh cahaya. Cahaya itu adalah cahaya yang diberitakan oleh Yesaya. Satu nubuatan tentang cahaya, bukan cahaya yang biasa, tapi sinarnya terang menerangi. Menerangi kedalaman hati manusia, menerangi pikiran manusia, menerangi seluruh sudut kehidupan manusia. Terang itu adalah terang yang ajaib. Terjemahan lama mengungkapkan bagian ini, orang yang duduk di tanah yang dinaungi oleh kematian. Dosa itu menimbulkan kematian, tapi terang itu mendatangkan kehidupan. Akan terbit terang atas mereka. Dosa itu adalah bagian yang membawa kita kepada kematian, tapi terang itu memberikan kepada kita tuntunan untuk melihat apa yang harusnya kita jalani secara benar. Terang dikontraskan dengan kegelapan. Dalam bahasa Ibrani di pasal 9 ayat yang pertama memakai kata kosek. C-H-O-S-E-K. Yang artinya kegelapan. Yang artinya bisa penderitaan. Yang artinya bisa kehancuran. Yang artinya bisa kematian. Yang artinya bisa ketidakpahaman, ketidakmengertian. Itulah kegelapan. Ketidakjelasan. Secara manusia mustahil dipulihkan keadaan daripada bangsa Yehuda ini. Karena begitu rusaknya, begitu bejatnya. Semuanya secara sistemik hidup di dalam keadaan yang demikian. Tetapi ada terang yang ajaib. Tuhan berkata di dalam firman-Nya di Yesaya pasal 8 ayat 23. Bahwa keadaan ini tidak akan bertahan selama-lamanya. Alkitab selebar menerjemahkan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri bayang-bayang maut dikatakan. Atasnya terang telah bersinar. Mereka berada dalam bayang-bayang maut, bayang-bayang kehancuran. Bapak dan Ibu, kita membutuhkan terang yang ajaib di dalam gelapnya kehidupan, di dalam keadaan yang frustasi yang dihadapi, di dalam persoalan-persoalan di segala aspek kehidupan kita, di situasi yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita membutuhkan sebuah penerangan, yaitu terang ajaib. Terang ajaib kita butuhkan untuk menyentuh hati kita, menyentuh jiwa kita, menyentuh pikiran kita, menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Mama saya beberapa hari gelisah dia. Dia tidak bisa tenang, dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa nyenyak. Dia berontak ketika ada di tempat tidur di rumah sakit selama 3 minggu. Mengapa? Dia khawatir dengan bayang-bayang penyakitnya. Dia khawatir dengan keadaannya yang sangat kritis. Dia khawatir dengan penyakit yang dideteksi kepadanya. Macam-macam, mulai ada begini, begitu, begini dan begitu. Itulah sebabnya kami sepakat anak-anak, pindahkan, cari dokter untuk mendapatkan second opinion, sehingga kita mendapatkan secara objektif sakitnya apa. Bapak dan Ibu saya tiap hari menelpon, mendoakan. Saya bilang, Mama tenang, Mama tidak perlu khawatir, Mama tidak usah khawatir, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Bapak dan Ibu, orang yang dalam keadaan menghadapi seperti itu, masing-masing orang berbeda takaran untuk menerima satu keadaan. Dan karena itu, Bapak dan Ibu,
dideteksi pada akhirnya dan harus diangkat. Ada tumor di bagian usus harus diangkat. Ada penyakit yang lain yang dideteksi dan kami sepakat sekarang silakan diputuskan untuk diambil. Operasi berlangsung. Bapak dan ibu mengalami drop kondisi daripada mama karena dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, semuanya berlangsung dan dapat teratasi. Bapak dan ibu, kita perlu suara firman. Kita perlu suara diperdengarkan kepada kita di situasi hati kita, di situasi pikiran kita, di situasi di mana kita hidup di dalam sebuah keberdosaan yang sulit untuk kita lepas di dalamnya. Kita membutuhkan firman yang menerangi pikiran kita, yang menerangi hati kita. Yang kedua, berita yang sangat penting yang kedua adalah terang itu mengarahkan dan menyirnakan kegelapan. Terang itu mengarahkan. Terang itu tidak mengikuti maunya kita dalam kegelapan, tapi terang itu mengarahkan. Kalau Bapak Ibu ada dalam kegelapan, ketika kita ada senter, ketika kita ada cahaya, kita mengikuti arah yang benar. Kita tidak akan berbelok pada jalan di mana kita akan jatuh. Kita tidak akan berbelok pada jalan di mana kita akan celaka. Terang kita butuhkan dan itu untuk memandu dan mengarahkan kita. Tapi berapa banyak orang yang tiap minggu, yang tiap saat Allah bicara, Allah memperdengarkan suaranya, tapi hatinya masih mengeras. Hati dan pikirannya masih sulit untuk kebenaran itu berbicara dan mengubahkan kehidupannya. Bapak dan Ibu sekalian, kita butuh sebuah terobosan karya daripada firman untuk hidup kita secara pribadi. Dengan demikian, maka kita memperoleh sebuah jalan yang mengarahkan kita, yang memberikan kepada kita arah dan tuntunan yang jelas, yang terang benderang dalam jalan-jalan hidup kita. Bapak dan Ibu, di tengah keluarga, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, kita perlu diarahkan oleh terang Kristus. Terang Kristus itu kita butuhkan. Bukan hanya memenuhi di dalam pikiran kita. Bukan hanya mencerahkan hati kita. Tapi juga mengubah seluruh kehidupan kita. Menjadi lebih benar. Menjadi lebih berjalan di dalam terang. Diubah oleh terang Kristus. Diubah oleh firman Kristus. Perubahan bukanlah perubahan. Sampai terjadi perubahan. Perubahan yang sesungguhnya. Kalau memang betul-betul ada perubahan dalam hidup kita. Bapak dan Ibu sekalian, terang itu memberi fungsi. Fungsi terang adalah untuk menerangi kegelapan. Dan pada kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa. Ketika kita berada di dalam terang, kita dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan maunya Tuhan. Terang yang memberi fungsi adalah terang yang ajaib. Yang disebutkan di Yesaya pasal 9 ayat 1. Adalah terang yang mengarahkan, menyirnakan kegelapan. Alkitab Roh mengatakan begini. Ketika terang datang, dia hanya memberikan kepada kita pembuktian bahwa ternyata kita adalah orang yang berdosa. Ketika firman menyelidiki dan menerangi seluruh kehidupan kita, kita hanya menemukan bahwa kita menjadi orang yang membutuhkan terang Kristus. Karena kita tak mampu untuk keluar dari kegelapan itu, kecuali terangnya menerangi hati kita, menuntun kita, mengarahkan kita, mengalihkan arah yang membawa kita kepada kebinasaan, kepada kehidupan yang kekal. Bapak dan Ibu sekalian, kebutuhan manusia yang berada dalam kegelapan adalah terang. Terang dan gelap adalah sebuah pemisahan. Kita tidak akan mungkin berjalan bersamaan dengannya. Kalau engkau memilih hidup di dalam kegelapan, tidak akan membawa kepada kehidupan. Ketika engkau memilih kehidupan di dalam terang, terang itu akan menuntun engkau di sepanjang kehidupanmu, di sepanjang kehidupan kita, dan menuju kepada keselamatan. Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan terakhirnya dan merupakan poin yang ketiga. Sebenarnya terang itu berbicara tentang siapa? Itulah yang ketiga. Terang itu berbicara tentang terang Yesus Kristus. Berbicara tentang terang Yesus Kristus adalah terang
yang telah menuntun dan telah membawa kembali kita kepada kebenarannya, yang membawa kita kepada keselamatan di dalam Dia. Terang itulah yang membawa keselamatan yang pasti kepada kita. Terang itu adalah terang yang telah datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke tengah-tengah kita. Sedang datang di tengah kegelapan dunia. Sedang datang kepada kehidupan kita yang ada di dalam keadaan gelap. Di dalam keadaan terpuruk. Dalam keadaan yang tidak ada jalan keluarnya. Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat ini berbicara tentang kita terus-menerus ikut Yesus. Maka kita terus-menerus akan berjalan di dalam terang. Ketika kita tidak berjalan lagi di dalam terang, kemungkinan besar karena kita tidak terus-menerus di dalam Yesus. Karena itu mari secara terus-menerus kita hidup mengikuti Yesus. Kita hidup di dalam terang Kristus. Terang Kristus itu dibaca oleh orang. Terang Kristus itu disaksikan oleh orang. Terang Kristus itu nyata dalam kehidupan hari-hari di hidup kita. Itulah yang terjadi, yang rusak, yang gelap dalam kehidupan umat Yehuda. Dan terang itu berbicara kepada mereka. Terang Kristus itu dibuatkan kepada mereka. Yesus berkata di dalam Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini konteksnya bicara tentang kebutaan di mana Yesus mencelikkan mata orang buta. Ada orang yang kelihatan matanya terang benderang, tapi hatinya berada dalam kegelapan. Ada orang yang matanya buta, tapi hatinya terang benderang di dalam imannya kepada Kristus. Karena itu Bapak dan Ibu, bukan persoalan masalah kita buta, bukan persoalan kita mata kita bisa melihat, tapi bagaimana Kristus itu mencelikkan pikiran kita, mencelikkan mata kita, mencelikkan seluruh bagian hidup kita untuk berjalan seterang mungkin dan seterusnya. Kita berjalan secara konsisten dan itu nampak di dalam seluruh kehidupan kita. Hidup membutuhkan sebuah upaya yang terus-menerus berada di dalam terang Kristus. Terang itu juga yang telah menuntun orang Majus untuk datang dan menyembah kepada Dia. Terang itu juga yang sama bicara tentang Allah mencipta sehingga ada terang Allah. Itu juga level atau kualitas yang sama terang yang dimaksudkan di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama. Bapak dan Ibu, dengan kata lain, bahwa terang yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Amin. Itulah yang sesungguhnya terang Kristus. Bapak dan Ibu, saya menutup dengan mengatakan satu kalimat. Hiduplah di dalam terang. Pancarkanlah terang Natal. Terang Kristus itu ada padamu, ada pada saya, ada pada mereka yang menerimanya. Dan niscaya kegelapan itu dimulai akan sirna dari hidup kita. Kepada lingkungan kita akan muncul terangnya yang berkuasa. Firman itu berkata kembali kepada kita. Kalau kita berada dalam situasi yang demikian, Ia mau berkata kembali kepada kita. Kita yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya Yesus Kristus yang besar. Supaya kita yang ada dalam kekelaman, ada di dalam kegelapan, memiliki terang Kristus, dikuasai oleh Kristus, dan terus menerus hidup di dalam terang Kristus. Kiranya terang Natal akan menerangi setiap hati kita. Akan menerangi setiap langkah hidup kita. Dan akan menerangi seluruh sudut kehidupan kita. Hingga terangnya yang berkuasa penuh atas kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Malam hari ini
Keberadaan kami terbuka di hadapan Engkau. Terang-Mu menerangi hati kami. Ada bagian-bagian yang hendak Engkau selidiki. Ada bagian-bagian yang hendak Engkau koreksi dari kehidupan kami. Supaya terang kebenaran-Mu dan Engkau yang ada di dalam kami berjalan bersesuaian dengan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau untuk kebenaran yang datang malam hari ini kepada kami. Kiranya cahaya terang Kristus akan mewarnai seluruh kehidupan kami. Tetapi juga akan menyirnakan segala kerisauan, kegelisahan di dalam hidup kami di situasi apapun. Dan kiranya Engkau Kristus Yesus yang ada dalam hidup kami akan terus beserta dengan kami dengan terang-Mu yang abadi. Sampai terang itu dinikmati dan dialami oleh setiap orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.